Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Kamis 2 Januari untuk dimulai dari jam 6 pagi nanti pas market buka ya. So, kita akan review sedikit. Kemarin gue udah bilang ada kecenderungan untuk down. Lalu gue udah nungguin sampai jam 4 sore ya. Ternyata jam 4 sore dia turun dan bener-bener tidak ada kenaikan sedikit pun. Dan sesuai sama masih garis kita, makanya gue open sell di 26.15. Lalu gue TP di 26.10. Kenapa? Karena gue nunggu di jam 8 malam. Sebenarnya harapan gue dari jam 4 sore sampai jam 8 malam itu ada di 26.05 atau 26.02 sebenarnya harapannya. Ternyata gue nunggu sampai jam 7 ke jam 8 itu nggak nyentuh. Bahkan di jam 7 aja paling bawahnya hanya 2609. Lalu gue udah langsung pasang set TP di 2610, jadi langsung kesentuh dan tidak lagi open posisi. Kenapa? Di jam 8 gue udah bilang dia bandar bakal main di jam USA dan langsung full kreatif. Dan di sini di jam 8 udah persiapan untuk malam tahun baru. Jadi gue udah cabut dari market. Lalu di jam 9, jam 10 ya gue udah gak lihat market lagi. Tiba-tiba jam 12 ya sebenarnya imajinasi gue ya lumayan lah ya, terbang. Habis itu dia banting ke bawah, habis itu dia sideways. Ternyata enggak, dia terbang dan dia berhenti di sini. Kenapa? Karena secara fundamentalnya orang-orang di akhir tahun itu pada jual emas. Kenapa? Karena mereka pengen tahu tahunan mereka kapan sudah cuan berapa persen ya. Jadi ya ini akan mempengaruhi market hari ini atau tanggal 2 Januari adalah umumnya akan buy. So ini bakal gue hapus. Gue tidak akan mencari sell atau buy besok. Menunggu dulu. Gue akan mantauin market ya, karena nggak akan tahu ke arahnya kemana ya. Ini awal tahun dia bandar bener-bener mainin sampai 2625 nih kayaknya nih, mau dipasin. Kemarin gue pikir bakal di 2600 bakal dimainin sama bandar, makanya gue cenderung sell. Tapi ternyata sampai 2625 dia stabil di sini. So gue akan melihat dulu kemanakah market akan pergi gitu ya. Jadi gue nggak akan open posisi dulu besok sampai memantau dulu kira-kira berada di mana. Seperti biasa ini akan menjadi area supportnya ya, kalau misal resistennya, dan supportnya akan berada di area bawah. Nah, ini ya daerah sini sudah termasuk sih sebenarnya 2610. Dan ini akan besok akan reset ya untuk tarikan garisnya. Jadi gua nggak akan ini dulu, tapi secara teknikal kan tetap ada ya. Ya di kalau mau paling amannya ya berarti di bawah 2688 nih, open buy ini udah paling aman nih. Ya, kalau besok nyampe ke bawah banget tapi sepertinya enggak. Ya, ini mungkin akan jadi area pantau gua 2595. Kalau nyentuh ini akan gua buy, di sini akan gua sell. Tapi kecenderungannya terbang ya. Jadi mungkin sell akan sedikit kecil, kemungkinan gue akan open sell. Lebih kecenderungan open buy kalau dia benar-benar banding ke bawah. Oke. Kenapa? Karena teorinya biasanya adalah awal tahun orang pada beli gold. Makanya kemarin di akhir tahun gue bilang cenderungannya sell karena orang pada jual. Kenapa? Karena orang-orang yang jual di akhir tahun mereka pengen tahu mereka profit berapa gitu. Nah, masalahnya di tahun ini 2024, udah awal tahun ya, 2025 ya. Ya. Di awal tahun, di akhir tahun Januari 2024. Nah, ini dari 2065 lah ya, kira-kira 2000-an. Ini 2038 sampai terbang ke 2600-an. Nah, makanya ini udah cuan mereka kira-kira 30% tuh. Ya, jadi seharusnya mereka pada TP. Logika berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata di akhir penutupan bandar memainkan sampai ke 2625. Nggak dijadiin 26. Ya, kalau kemarin sell ya gue akan siap-siap untuk open buy. Tapi ternyata sudah buy. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya besok market buka di atas, ya ini kecil kemungkinan gue akan open sell. Lebih mungkin ke daerah lebih tinggi lagi, 2650-an mungkin. Ya, ini terlalu bahaya sih. Ini bisa jebol sih, bisa tembus ini. Ya, 2630 bisa tembus kalau dia terbang ke atas. Ya, 2650 mungkin agak berat. 2662 ini lebih tebal. Nah, terakhir ya agak kecil kemungkinan kalau bisa sampai 2681. Ya, jadi di 2650 atau 2662 gue udah akan open sell kalaupun terbangnya terlalu tinggi. Karena ini dari 2624.
Ya, udah terbang $25, udah 250 pip udah cukup lah ya. Atau dia pun turun sampai $25 sama 250 pip, gua akan open buy. Kalau tiba-tiba terbangnya terlalu signifikan. Ya. Karena ya seperti gue bilang, awal tahun orang-orang umumnya akan buy yang mereka akan jual di akhir tahun. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang di awal tahun lalu 2024 seharusnya mereka sudah jual gitu. Seharusnya mereka sudah TP gitu istilahnya ya. Entah keperluan finansial mereka apapun gitu ya, tapi biasanya sih seperti itu yang terjadi. So, mari kita akan lihat besok akan seperti apa. Gua akan mantau terlebih dahulu, mungkin akan sore harian baru akan open posisi. Di pagi hari gua akan melihat dulu pergerakan market akan kemana. Tapi seperti biasa kalau terbang terlalu tinggi atau turun terlalu tajam, gua akan siap-siap open posisi, nampung. Ya, kalau yang warna hijau atau yang kuning ini adalah lot kecil aja. Ini lebih tepatnya warna hijau. Hijau ini lot kecil, kuning ini lot sedang, ya. Merah ini gua udah boleh lah lot lumayan besar istilahnya gitu ya, karena ini kalau jebol 2585 ini bakalan tembus langsung ke bawah, jadi agak kecil kemungkinan dalam satu hari dia tembusin di 2585. Oke, lalu mari kita lihat juga news di esok hari. Kemarin udah kita intip-intip dikit ya, kalau misalnya besok itu news tidak terlalu banyak karena bank libur ya masih ya, kemarin sudah lihat. Jadi seharusnya agak cenderung sideways, ya cuman China, Jepang, Euro libur, malam USD, China, cuman China juga bukan tanggal 2, iya, makanya ini kayak kemarin udah lihat tanggal 2, oke, ternyata bank ya Jepang masih libur, betul, China sudah masuk, ya lalu di Eropa udah buka, gue salah inget, yang libur cuma Jepang doang ya. Ya, lalu ya kalau di pagi hari itu Asia yang paling menggerakkan tuh Jepang sama China. Ya, JPY sama CNY itu paling menggerakkan. Dan ternyata CNY juga tidak merah. Jadi tidak terlalu signifikan ya, seperti biasa aja. Retail yang bermain, jadi bandar akan memantau juga kemungkinan. Lalu di sore harinya sampai jam 4 nggak ada, malam USD baru ada unemployment claim. Oke, ini akan baru kita, mungkin gua akan lebih enak trading malahan news di jam 8:30 nanti nanti malam berarti ya. Ya, lebih enak nunggu news ya. Karena udah stabil gitu kan. Unemployment claim kan ya news hari-hari lah ya. Jadi lebih enak carinya mungkin di malam hari atau di jam 8 atau jam 8:30 nanti malam atau sore hari ya, karena ini akan sudah kebentuk gitu. Candlestick-nya udah akan kebentuk, dia akan berada di area mana. Ya, kalau misalnya dari pergerakannya, maka seharusnya berada di 2637 sampai segini. Normalnya 26 sampai 2637. Tapi kalau dia tembus, maka kita akan siap-siap open buy atau kita open sell di pagi atau sore hari. Tapi kalau misalnya tidak tembus, dia hanya akan sideways di area sini, maka gua nggak akan open posisi sampai malam hari. Sampai memantau dulu. Oke? So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam tahun baru untuk 2025. Tadi opening salah nyebut nggak ya, 2024 nggak ya? Oke, selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini kita sama-sama cuan. Salam cuan.